ya artinya agama tidak akan bertentangan dengan akal, tidak akan bertentangan. Ya artinya itu lebih memperkuat bahwa aspek-aspek bayani yang disampaikan oleh Rasul selama ini ternyata setelah diteliti itu banyak manfaat-manfaatnya yang bisa kita terima. Apa saja? Nabi kan banyak mengatur tentang tidur, tentang lampu, tentang macam-macam, itu semuanya kita tidak boleh meniup makanan, seterusnya ketika dalam posisi panas, karena itu juga secara ilmu pengetahuan bisa dibuktikan mengapa kok nggak boleh kan itu. Ya. Mungkin ada bakteri, mungkin ada dan seterusnya, sehingga kita biarkan saja dia dingin sendirinya. Jadi aspek-aspek bayani yang selama ini kita kaji dalam teks hadis maupun Quran bisa saja kemudian mulai ilmu pengetahuan diperjelas. Ya seperti dulu Pak Nanung mengatakan bahwa ada penelitian kenapa orang Islam dan orang Yahudi menyembelih kan, bukan ditembak kan itu ya. Ternyata ya ilmu pengetahuan membuktikan bahwa ternyata lebih nyaman mati disembelih daripada mati karena ditembak kan gitu. Jadi itu kan semuanya ada kejelasan dari sistem burhaninya. Jadi ilmu pengetahuan akan memperjelas aspek-aspek itu. Ya ini supaya iman kita ini lebih kokoh kalau ketika ternyata seperti itu, tidak semata-mata nas yang bicara, tapi orang akan lebih mengetahui ternyata membuktikan dengan manfaat-manfaat itu. Monggo Bapak Ibu, saya tidak ada pertanyaan. Mohon izin bertanya. Anjir, monggo Pak. Monggo, nggih. Nggih, Ustaz Fuad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa pada suatu saat Nabi Muhammad SAW itu melarang daging kambing yang setelah disembelih itu lebih dari 3 hari atau gimana tadi? Ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan kemudian bisa disimpan dalam jangka panjang untuk diolah menjadi berbagai produk. Kira-kira terjadinya perubahan perubahan dari melarang kemudian memperbolehkan itu atas dasar apa atau kapan terjadinya gitu Ustaz? Ini mohon penjelasan. Ya mungkin waktu itu disimpan itu karena mungkin belum banyak yang membutuhkan ya. Kalau dulu kan karena banyak membutuhkan segera harus disampaikan, tapi kalau kemudian sekarang banyak daging yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk membantu orang lain, karena ini serang ini banyak bisa disimpan karena ternyata distribusinya bisa kemana-mana. Orang kan sekarang semakin banyak manusianya ini. Seperti Nabi melarang ziarah kubur itu karena dulu khawatir orang akan berbuat kemusyrikan dengan kubur kan itu. Jadi ketika iman seseorang itu masih dianggap oleh Nabi belum baik, belum kokoh, maka kemudian Nabi melarang untuk ziarah kubur. Jangan salah-salah niat. Jadi ziarah kubur bukan mendoakan, malah minta sama yang dikubur kan itu. Nah, maka Nabi melarang. Tapi setelah dirasa iman umat Islam ini semakin baik, maka Nabi mengatakan, nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Kan itu. Jadi dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan Anda berziarah. Jadi ini artinya ada perubahan kondisi masyarakat yang dahulunya imannya masih belum kokoh, sekarang menjadi lebih kokoh, maka Nabi merasa membolehkan untuk ziarah kubur agar mereka mengingat mati. Demikian juga dengan daging-daging ini, mungkin dari sisi masyarakatnya, dan sekarang ini sudah semakin banyak, dulu banyak yang membutuhkan, sekarang ini semakin banyak orangnya, sehingga kemudian Nabi mengatakan tadi, bahwa Nabi nahaitukum an luhumil adhahi fawqa thalathin fa'amsiku ma badalakum. Itu artinya kami dulu, kata Nabi, melarang kalian untuk menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Tapi sekarang fa'amsiku ma badalakum. Sekarang silakan simpan semua semau kalian. Jadi sekarang boleh disimpan kapan saja. Dari teks ini maka kemudian sekarang ini daging-daging itu bisa tidak langsung didistribusi, tapi ternyata untuk jangka panjang kapan saja, jadi bisa setahun kemudian dan seterusnya. Jadi kita nggak akan habis-habis membantu orang yang membutuhkan daging dan seterusnya itu. Iya, matur nuwun Ustaz. Buat Sagra sudah jelas. Ya, terima kasih.
Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Bisa langsung melalui chat atau videonya langsung dihidupkan atau audionya langsung dihidupkan mawon. Apakah masih ada Nje? Atau sudah bisa dipahami? Alhamdulillah, karena ini masalah yang sebenarnya sudah terlalu lama kita pahami, tapi kemudian ini untuk mengingatkan kembali dan menyempurnakan barangkali karena saking biasanya menyembelih sehingga kadang-kadang dia lupa kepada sesuatu yang harus dilakukan. Jadi selalu mengatakan menghadap ke barat, tapi bagaimana posisi menghadap ke barat itu? Ya kadang-kadang kepalanya yang di utara, ekornya di selatan, begitu kan sebenarnya lambung kiri yang harus, ulama begitu, tapi ilmu pengetahuan ternyata tadi dari Pak Irham jelas ya bahwa lambung itu ada di sebelah kiri, itu lebih banyak organ ada di sini. Jadi kalau itu nanti di sebelah kanan maka akan menindih yang ke kanan sehingga nanti akan mempengaruhi pernapasan dan itu bisa membuat stres lebih berat lagi. Dan dari artikel Universitas Veterinary dari CES-nya tadi juga karena posisi jantung itu ada di sebelah kiri sehingga ketika di kiri itu akan lebih maksimal memompa darah dari tubuh sapi itu. Tapi ada juga yang nakal, dibiarkan darah itu tidak mengalir dengan sempurna karena ya untuk mencuri timbangan tadi supaya lebih berat. Ada yang begitu. Atau ada yang berkeyakinan bahwa dengan darah yang masih itu akan lebih nikmat, kalau begitu kan. Ya wallah alam. Tapi yang jelas agama mengajarkan agar darah itu bisa tuntas. Dan ilmu pengetahuan membuktikan ternyata benar begitu. Mungkin Pak, kalau untuk menyembelih itu niatnya apakah bisa dijamak atau dari satu-satu? Misal ya orang itu kan seringkali lupa ya. Jangan-jangan nanti dia ngelamun malah kemana-mana ya seharusnya di setiap ekor ya Bismillah kan nggak hanya Bismillah Allahu Akbar itu nggak terlalu berat sebenarnya. Karena kalau nanti kita sampai melamun bisa jadi nggak jelas. Kita terlalu asik begini malah kepada yang lain-lain malah repot. Tapi kalau orang selalu menyebut asma Allah itu mesti akan selamat. Kayak kita mau bepergian itu, kalau kita berdoa Bismillah, tawakkaltu ala Allah itu sepertinya di jalan itu ya nyaman saja ya. Ya kan? Jadi itu kita akan selalu, saya merasakan itu bahwa kalau dengan doa sejak awal dari rumah kita doa Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, itu di jalan itu nyaman saja. Kita tidak emosi, tidak merasa kita nyaman saja itu. Lancar saja jalan itu. Jadi Allah akan selalu begitu. Jadi bagaimanapun tetap lebih bermanfaat kita berdoa, apalagi itu atas nama Allah. Jadi insya Allah kita akan dalam perlindungannya. Memang ya orang-orang kalau puasa memang ada yang mengatakan oleh Abu Hanifah itu kalau puasa cukup di awal tapi dijamak sampai 30 hari karena kan peristiwanya sama kan itu ya. Jadi akhirnya Bismillah ini niat puasa 1 bulan begitu kalau ada begitu. Tapi ada juga yang dalam hadis ya harus diniatkan sejak malam itu. Kalau puasa sunnah boleh di pagi hari, boleh berniatnya dari pagi. Kalau puasa Ramadan itu ya harus sejak malam kita sudah berniat. Pak Fuad, mungkin Bapak Ibu ada lagi satu pertanyaan atau sudah? Jika ada masih dipersilahkan. Mungkin jadi berarti melalui aspek bayani dan burhani itu selaras nih Pak tuntunan penyembelihan hewan ini. Ya. Jadi pendekatannya pendekatan bayani dan pendekatan burhani. Tapi nanti beda dengan metode bayani. Ada lagi namanya metode bayani, ada beda dengan pendekatan bayani. Nah, ini pendekatannya bayani dan burhani. Soalnya ada 3 irfani, tapi irfani kan kepada intuisi, pada ketajaman batin kita kalau yang irfani. Tapi kalau di sini pada aspek bayani dan aspek burhani, dan itu bisa kita baca karena dalam kitab fikih ya sebatas hanya menyebutkan ini
memudahkan memotong misalnya gitu ya. Kalau di posisi kepala di selatan, ekor di utara, kakinya di barat, itu memudahkan orang memotong. Memang benar. Jadi nanti tangan kiri kita bisa memegang kepalanya dan tangan kanan bisa full untuk mengangkat pisau itu. Dan itu juga dibuktikan oleh tukang potong itu mengatakan begitu. Tukang potong itu tambah baca kitab atau tidak, yang jelas dia lebih nyaman ketika posisi kepala itu ada di selatan. Sehingga tangan kiri dia bisa kan ke kepala dia, hewan itu, dan tangan kanan bisa full kekuatan untuk mengangkat pisau itu. Beda kalau posisi kepala ada di utara kan gitu. Susah kan? Kita kan hanya megang leher, jadi nggak megang kepala kan. Nah itu ulama begitu dalam kitab fikih, tapi hanya dibatalkan dengan membaringkan di posisi kiri, memudahkan bagi yang memotong, hanya itu saja. Tapi dalam ilmu pengetahuan ternyata dibuktikan seperti itu. Ternyata selaras ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Irham pada saya itu ya ternyata seperti itu. Jadi kalau tubuh itu ada di sebelah kiri kan itu. Kalau sebelah kanan itu kan kosong bisa kelap gitu ya. Kalau ini ke kanan, jadi ini akan menindih yang organ kanan, bisa menyebabkan ya pernapasan jadi lebih sempit dan bahkan mungkin bisa stres lebih berat gitu. Jadi inilah aspek-aspek, intinya pada aspek ihsan. Jadi kita kata Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Jadi kita harus berbuat ihsan dalam segala hal, termasuk di sini penyembelihan itu. Nah, tadi sudah disampaikan dari mulai pra dan pasca kan ya gitu ya. Kapan pranya ya dari mulai transportasi, kandang, penelitian antemortem dan terus nanti setelah postmortemnya itu kan idealnya begitu. Ihsannya. Jadi ihsan bagi hewan maupun ihsan bagi yang mengkonsumsi. Jelas nanti jadi asuh kan gitu. Jadi daging yang asuh, jadi yang aman, yang sehat, yang utuh dan halal. Jadi kan itu thayyib dan halalnya ada di situ. Untuk suwun kepada Bapak Dr. Haji Fuad Zain MA, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditutup dulu. Jadi ini semoga penyampaian ini dapat menambah ketakwaan kita, dapat menambah iman kita agar lebih berhati-hati, agar lebih melihat dari aspek bayani dan burhani. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa, monggo bisa dipimpin oleh beliau Dr. Haji Fuad Zain MA. Pada beliau dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan baca doa. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnina wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada beliau Dr. Haji Fuad Zain MA. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian diteruskan dengan bacaan Subhanallah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.